Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana iyyakum ulamahu wa nasallallahu barakatuh ulumihi al-afatul lisan laknat. Penyakit yang selanjutnya adalah laknat. Laknat itu mudah mengucapkan doa yang buruk kepada orang lain atau mengucapkan kata-kata yang mendorong kepada jauhnya rahmat Allah dari yang diucapkannya. Ini sering kita tanpa sadar. Ini ada penjelasan yang menarik dalam laknat. Al-la'nu imma li hayawanin aw jamadin aw insanin wa kullu dzalika madhmum. Perbuatan melaknat baik untuk binatang atau benda mati atau untuk manusia, semua itu adalah madhmum, buruk. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu laisa bil'an. Seorang mukmin itu tidaklah layak untuk saling melaknat. Wa la'nu ibaratin an bitardi wal ibad bin Allah taala. Laknat itu sebuah ungkapan agar rahmat Allah itu jauh dari dirinya. Jadi kalau bilang laknat itu mohon mengharapkan rahmat Allah itu jauh dari dirinya. Ada sebuah hadis misalkan ad-dunya mal'unun. Dunia itu terlaknat atau dilaknat. Maksudnya apa? Ini laknat terbatas. Mal'unatun ma fiha illa dzikrullah aw alimun wa muta'allimun. Kecuali tempat-tempat yang terhindar dari laknat Allah, yang ba'id min rahmatillah. Tempat-tempat yang terhindar dari jauhnya rahmat Allah ada 3. Majelis zikir, zikrullah, wa alimun atau orang yang alim, orang-orang yang berilmu, au mutalimun atau orang yang pengen berilmu atau orang yang mencari ilmu atau orang yang ngaji. Alimun, zikrullah, alimun wa mu'tarim. 3 itu di sebuah hadis. 3 ciri-ciri atau karakter yang terbebas dari laknat Allah. Majelis zikir atau sering zikir oleh Allah, alim orang yang berilmu, atau mutalim orang yang punya semangat untuk agar berilmu atau semangat untuk ngaji. Jadi itu yang terhindar dari laknat. Wa dzalika ghairu jaizin illa ala man ittasafa bi sifatin tab'aduhu minallahi azza wa jalla wa huwal kufru dzulm. Jadi laknat itu jangan mudah dikeluarkan kecuali kepada orang-orang yang memang disifati oleh Allah, yang memang jauh berkah atau jauh rahmat darinya, seperti orang yang sering berbuat zalim atau orang-orang kafir. Wa fila'nin fasikun muayyanun khotorun falyajtanib walau ba'da mautihi. Dalam perbuatan laknat itu pasti menjadikan seorang mukmin yang melaknat atau seorang muslim yang melaknat, mengucapkan kata-kata atau doa buruk, itu adalah menjadi penyebab ia menjadi seorang yang fasik. Ingat definisi fasik apa? Orang yang beriman, orang yang Islam tapi tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat, itu namanya fasik. Orang kalau sudah berani melaknat, maka seorang muslim tersebut menjadi fasikun muayyanun, fasik yang jelas, dan itu khotorun, berbahaya. Maka upayakan kita menjauhinya, menghindarinya. Walaupun kadang laknat itu mungkin itu juga diberikan kepada orang yang sudah mati. Bal qad yakunu asyaddu in kana fihi adzan lil hayy. Bahkan itu lebih parah, lebih berat efeknya jika
doa keburukan itu diberikan kepada orang yang masih hidup. Nah, maka Rasul jelas-jelas mengatakan, qala Rasul la tasubbul amwat fatu'dzu bil ahya. Jangan kalian mencela, melaknat orang yang sudah mati, karena itu akan menyakiti orang yang masih hidup, terutama saudaranya, anaknya atau orang terdekatnya. Wa yaqrabu minal la'ni ad-du'a 'alal insan bisyarr. Yang dekat dengan definisi laknat itu adalah berdoa kepada manusia lain dengan doa keburukan. Bahkan hatta doa 'ala zalim fa innahu madhmumun. Bahkan mendoakan orang yang berbuat zalim dengan keburukan itu juga mazmum. Mendoakan orang yang zalim dengan doa keburukan itu sangat tercela. Apalagi kezaliman itu kalau masih prasangka, kan gitu. Kan banyak kezaliman prasangka itu kita belum tahu langsung menuduh orang itu prasangka zalimnya. Karena apa? Nah, ini kan marak sekali kalau kita kalau lihat diskusi debat di TV-TV kan begitu. Melihat penguasa itu zalim, itu kan zalim prasangka. Wong yang mendoakan orang yang berbuat zalim saja termasuk mazmum. Nah, maka kemudian di dalam hadis itu disebutkan innal mazluma la yad'u 'ala zalim hatta yukafi'ahu. Sesungguhnya orang-orang yang dizalimi itu akan berdoa kepada orang yang zalim hatta yukaf, sampai dia terpenuhi. Nah, yang menarik ada sebuah hadis lagi ya. Hadis tentang cerita orang laknat, bukan cerita orang yang melaknat atau yang dilaknat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'nata illa man wajahat ilahi. Laknat itu suatu ketika kan dikirim ya kepada orang yang ditujukan, si A misalkan. Laknat itu langsung ke si A. Fa in asabat alaihi sabilan aw wajadat fihi maslakan. Maka kemudian dia kalau sesuai, laknat itu kalau sesuai akan sampai kepada yang dilaknat. Kalau laknat itu wa illa qala. Tapi kalau kemudian laknat itu datang ke si A misalkan, kok si A itu tidak layak dilaknat, maka laknat itu berkata kepada Allah, ya Rabb, wajjahtu ila fulanin falam ajid ilaihi sabilan walam ajid fihi maslakan. Jadi si siapa? Laknat itu lalu misalkan ini, saya melaknat Rizal. Nanti kalau celaka ya. Kalau laknat itu datang, ternyata si Rizal itu misalkan tidak layak dilaknati, maka laknat itu ngadu sama Allah, lapor sama Allah, ya Rob, wajjahtu ila fulanin falam ajid ilaihi sabila walam ajid ilaihi maslakan. Ya Rob, aku ini diarahkan ke sana, tapi saya mau ke sana kok nggak pantas gitu. Karena kesalehannya, karena kebaikannya, kok nggak bisa, nggak cocok kalau saya taruh di sana. Kata laknat gitu, fayuqalullah, lalu kemudian Allah berkata kepada laknat tersebut, irji'i min haitsu ji'ta. Kembalilah kamu dari mana kamu datang. Jadi ini hadis Rasul ini keren. Laknat nggak bisa dikirimkan ke orang-orang baik, ke orang-orang yang baik. Bahkan kemudian Allah memerintahkan laknat itu akan balik kepada yang mengeluarkan. Maka hati-hati. Maka mendoakan keburukan terhadap orang lain itu menjadi mazmum. Kalau bahasa saya dipastikan tidak akan dikabulkan. Mendoakan keburukan itu tidak akan dikabulkan. Maka daripada melakukan kesia-siaan, nggak usah mendoakan keburukan. Karena sama dengan orang tua yang ketika mendidik salah, itu kan laknat kepada anaknya. Dasar lu bodoh, misalkan, atau apa misalkan. Itu kan sama dengan laknat.
Kata-kata kotor orang tua yang salah mendidik anaknya dengan kata-kata yang negatif, bodoh, tolol, apalagi babi, apa-apa, misal kata yang jelek itu, itu sama dengan laknat. Maka kalau si yang disasar itu tidak layak untuk dibodohkan, tidak layak untuk maka dia akan kembali kepada dirinya. Laknat sendiri karena makhluk Allah ya, dia akan lapor langsung kepada Allah sesuai dengan kondisinya, dan ternyata begitu. Ketika tidak ditemukan di tempat yang yang dituju, maka dia akan kembali. Memang begini, ada satu sisi ya, tapi didorong orang itu jangan sampai mendoakan orang lain dengan keburukan. Misalkan gini, di dalam term agama itu namanya zalim dan madlum, orang yang berbuat aniaya dan orang yang dianiaya. Dianiaya itu bayangannya jangan dikebukin, disita, bukan. Dianiaya itu orang dizalimi itu ibaratnya dirugikan, misalkan yang paling gampang itu mungkin dalam komunitas, dalam masyarakat dikucilkan, itu termasuk mazlum. Atau orang pernah disakiti secara lisan, gitu kan, misalkan begitu, itu namanya mazlum. Nah, ingat dalam hadis Rasulullah, doaul mazlum mustajabatun. Doa orang yang dizalimi itu mustajabah. Nah, orang yang pinter ketika dia dalam posisi dizalimi bukan mendoakan balik kepada yang berbuat zalim, tapi gunakan doa itu, status itu untuk mendoakan entah diri kita, entah orang lain mendoakan kebaikan. Karena apa? Karena doaul mazlum mustajabatun. Misalkan lagi kita kondisi dizalimi, wah ya Allah, pas kesempatan untuk minta, ya Allah, jadikanlah putra putri keturunan kami yang soleh, solehah, amanah, selalu beriman, memberi manfaat. Itu kan doa-doa yang positif. Bukan kemudian ketika dizalimi, saya doakan kamu nanti mati ketabrak mobil, misalkan begitu. Nah, itu enggak, namanya doa bodoh, doa orang bodoh. Nah, jadi kalau doa pinter, mintakan semuanya. Pas posisi dizalimi, minta pada Allah apapun yang kita harapkan, entah keluarganya dalam kondisi sejahtera, ya Allah berikan kesejahteraan ke kita semua, keluarga kami, anak cucu kami, kesejahteraan. Misalnya itu kan doa yang strategis. Kenapa? Doaul mazlum mustajabatun. Jadi kondisi ketika kita merasa terzalimi, manfaatkan itu untuk membaca doa, membebaskan dari status itu. Itu yang namanya keren. Kalau nggak begitu malah nggak keren. Selanjutnya al-afatul hadiyah al-ashar as-sukhriyah wal istihza. Penyakit lisan yang selanjutnya adalah as-sukhriyah wal istihza, yaitu mengolok-olok atau merendahkan, menghina. As-sukhriyatu wal istihza wa huwa muharramun. Mengolok-olok, mencela, merendahkan, menghina itu adalah muharramun, perbuatan yang diharamkan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaa min sa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengolok satu kaum mengolok kaum yang lain, barangkali mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisaa min sa'in, termasuk juga perempuan yang satu mengolok-olok perempuan yang lain, asa ayakunna khairam minhun. Jangan-jangan yang diolok-olok itu lebih
lebih baik. Jadi mengolok-olok itu pasti itu yang diolok-olok dianggap rendah, dianggap jelek, dianggap buruk. Maka ini dilarang. Nah, ingat dalam sebuah kaidah cara menafsirkan Quran ada sebuah kaidah begini. La yaskhor, itu artinya jangan mengolok-ngolok. Lalu para ulama merumuskan sebuah kaidah agar mudah kita menghafalnya. Al aslu fin nahyi lil haram. Pada hakikatnya ketika ada perintah Allah, ketika ada perintah di Quran itu sifatnya larangan, perintah yang sifatnya melarang, maka pada hakikatnya itu menunjukkan keharaman. Jadi, la yashor, janganlah mengolok-olok. Itu kaidah usulnya. Al aslu fin nahyi lil haram. Pada hakikatnya perintah di dalam Quran itu menunjukkan amaliyah keharaman. Nah, maka la yashor qaumun min qaumin jelas mencela, menghina, melecehkan termasuk haram. Wa makna sukhriyah al istihanatu. Makna mengolok-olok itu istihanatu, membuat hina, merendahkan. Wa tahkir, melecehkan. Wa tambih alal uyub, dan membuka aib. Wa naqo isi, dan kekurangan ala wajhin yadhaku minhu, dengan harapan kemudian dia akan diketawakan. Wa qad yakunu dzalika bil muhakati fil qawlil fi'li wa qad yakunu bil isyarati wal imai. Tidak hanya dengan omongan, tapi bahkan dengan gerakan, perbuatan, kadang dengan isyarat. Ketika itu tujuannya mengolok-olok sama dengan mengucapkan. Wa alaihi qaulu ta'ala asa yakunu khairan minhum. Asa, barangkali mereka yang diolok-olok itu malah memiliki lebih baik. Nah, mengolok-olok itu pun ternyata tidak terbatas pada orang yang saudara kita yang seagama. Orang yang berbeda keyakinan pun haram untuk diolok-olok. Di firman yang lain itu begini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Jadi janganlah kalian mencela, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau kita lalu mencaci maki, kita merendahkan, kita mencela, fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin, maka mereka itu akan mencela Allah. Dan ketika mencela Tuhan kita tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka status Allah itu dibuat lebih buruk oleh mereka karena bighairi ilmin. Misalkan begini, kita mencela orang yang beragama Nasrani. Oh, enggak jelas itu Tuhan kok bisa tiga, misalkan Tuhan kok bisa tiga, terus gimana cara? Pokoknya kita olok-olok lah. Nah, mereka marah, yang menyembah Tuhan mereka. Kemarahan mereka lalu kemudian diekspresikan mengolok-olok Tuhan kita, Allah kita, karena dia nggak punya ilmu, nggak jelas olok-olokannya, maka itu jauh lebih buruk. Akan lebih buruk karena kemudian Allah disifati dengan keburukan-keburukan yang diciptakan oleh orang yang diolok-olok. Sama dengan ketika keharaman mencaci maki, mencela amwat atau orang tua mereka. Kita mencela orang tua orang lain, dia marah, tersinggung, akan balik mencela kita. Maka pada hakikatnya mencela orang lain itu akan balik ke kita. Maka kenapa kemudian diharamkan? Diharamnya itu jelas.
Karena termasuk khatarun muayyanun, bahaya yang clear, yang jelas, yang tertentu. Wa hadza innama yuhramu fi haqqin man yata'adza bihi. Fa amma man ja'ala nafsahu musakharatan wa rubbama fariha biman yasur bihi kanat as-suhriyah fi haqqihi min jumlatil mazah. Orang yang menjadikan dirinya terolok-olok, lalu kemudian dia bahagia dengan olok-olokannya itu, maka dia termasuk kategori ngelucu. Kemarin kan ada bahas tentang ngelucu lalu kemudian mengolok-olok dirinya, kan banyak itu ya, para pelawak itu ketika ngelawak melecehkan dirinya sendiri. Kemarin juga disebut bahwasanya mazah, ngelucu itu termasuk mazmum juga. Ngelucu apalagi sampai merendahkan martabat dirinya sebagai manusia, membodohkan dirinya sebagai manusia yang tidak semestinya. Kan banyak begitu pelawak, lalu kemudian karena untuk membuat lucu dirinya dihina, dia hinakan dirinya. Waqad sabaqa ma yadhum minhu wa ma yamdah. Dan sudah dijelaskan di sebelumnya mana yang tercela, mana yang terpuji. Wa innamal muharram istisgharun ma yata'adza bihil mustahzi'u bihi lima fihi min at-tahqir wa tahawun. Yang jelas yang termasuk diharamkan adalah menganggap kecil, menganggap sepele, menjadikan hina, yang kemudian orang yang mengolok-olok itu memang betul-betul menyakitinya dan dalam bentuk tahqir wa tahawun, pelecehan dan penghinaan. Wa dzalika taratan fi ayat haka ala kalamihi idza tahbutu fihi wa lam yantazim. Nah, kadang-kadang itu kemudian mendorong kepada upaya ditertawakan au ala afalihi idza kanat musyawwashatun kadzuhki ala hifdhihi wa ala sum'atihi. Yang kemudian gerakannya, perbuatannya itu bisa menimbulkan ketawa atau dia mempertawakan atas produksinya atau atas gayanya, au ala surati atau atas bentuknya, wa khalqatihi li aibin fihi atau ciptaannya karena ada kekurangan di dalamnya. Fadhahku min jami'i dzalika dahilun fi suhriyah al manhiyu anha. Mentertawakan kekurangan orang, mentertawakan kelemahan orang itu masuk dalam olok-olok yang kemudian termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ajaran kita. Jadi teman sekalian, ini efek atau dampak jangka panjang yang lain adalah termasuk perbuatan menyakiti saudara muslim yang lain. Kalau itu tersakiti lalu kemudian tidak memaafkan, maka itu akan menjadi pengurang pahalanya. Itu yang sering juga saya ulang-ulang, hadisnya adalah hadis tentang muflis, orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu kan didefinisikan dalam hadis itu, wahum yahmilu ajraz zakat, ajraz sadaqah, ajral hajj, wa huwa syatamahu wa huwa ghabahu. Jadi orang yang membawa pahala banyak di akhirat, pahala sedekah, pahala haji, pahala sholat, pahala zakat, tapi dia telah melakukan perbuatan syatamahu, mencaci maki, mencela, mengolok-olok, au ghabahu, atau menggibahinya. Maka kemudian karena perbuatan itu
maka pahalanya, terus kebaikan-kebaikannya itu tergerus karena perbuatan buruknya yang tidak termaafkan. Maka itu yang di dalam hadis disebut muflis, orang yang bangkrut. Maka hati-hati. Ini penting. Olok-olok ini kualitasnya macam-macam. Ada kualitas yang rendah, sedang, dan tinggi. Kalau tinggi dan sedang itu kelihatan. Tapi kalau ada yang rendah itu nggak kelihatan. Rendah itu nggak kelihatan. Sederhana tapi pada hakikatnya mengandung kata merendahkan. Itu berbahaya. Maka perlu latihan yang konsisten, latihan yang istiqomah, agar kalau kita terbiasa mengolok-olok orang itu juga berkurang, syukur-syukur bisa dihilangkan. Tidak semua pekerjaan yang bisa membuat orang lain bahagia, tidak selalu perbuatan yang membuat orang lain ketawa itu harus dengan merendahkan orang atau merendahkan diri sendiri. Jadi tanda-tanda orang tidak cerdas itu pertama, misalkan kalau guyon, tanda-tanda orang tidak cerdas itu kalau guyon, pertama harus mengangkat korban orang lain jadikan korban, itu namanya orang tidak cerdas. Yang kedua, kalau guyonan pakai kalimat-kalimat yang jorok, porno, kan ada orang pengen ketawa atau biar lucu bikin lelucon yang jorok, itu tanda-tanda orang tidak cerdas. Atau bahasa lebih jahatnya itu tidak berperadaban, membuat lelucon dengan misalkan kata-kata yang jorok, kata lapor, itu dia tidak cerdas. Maka emang lumayan berat bikin candaan, guyonan yang cerdas tanpa harus mengurangi pahala. Maka ya kalau nggak bisa lebih baik diam. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan au liyasmut. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, ukurannya adalah mampu mengendalikan lisannya. Jika tidak mampu, maka kemudian lebih baik diam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Mengolok-olok dan li'an. Hati-hati ya yang sering keceplosan berkata-kata yang mencela atau mendoakan keburukan orang lain. Itu termasuk laknat. Nah, dalam fikih itu ada namanya laknat. Laknat itu baru boleh dikeluarkan. Dalam fikih itu ada kebolehan. Tapi laknat ketika antara suami istri lalu terindikasi melakukan selingkuh, tapi nggak ada buktinya. Selingkuh tapi nggak ada buktinya. Nah, itu boleh suami melakukan laknat pada istrinya, itu disebut li'an. Tapi setelah melaknat haram berhubungan, karena dia melaknat. Li'an itu dalam fikih disebut li'an. Jadi perempuan yang atau istrinya atau pasangan yang sudah dilaknat, tapi konteksnya konteks tuduhan zina tapi tidak bisa membuktikan. Nah, itu ada namanya li'an. Jadi setelah melaknat, jadi nuduh misalkan demi Allah atau saya berani laknat itu turun kepada saya jika ini tidak terbukti, misalkan begitu. Jadi konteksnya adalah menuduh zina, menuduh selingkuh tapi tidak bukti. Maka kemudian dia bersumpah demi Allah dengan namanya melaknat pasangannya. Nah, itu ada begitu. Itu diperbolehkan karena memang, tapi itu juga jalan terakhir. Karena sekali melakukan begitu, menuduh selingkuh,
sekali menuduh selingkuh, apalagi sampai kemudian membawa nama Allah, maka haram istrinya untuk kemudian digauli, karena sudah dilaknat, saling melaknat, itu namanya li'an. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?